Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Widya Mataram? Semoga saudara sehat selalu dan dilancarkan dimudahkan segala urusan saudara, baik urusan keluarga maupun pendidikan. Buat saudara yang baru kenal atau bertatap dengan saya, perkenalkan saya Nisfatul Iza, bisa dikontak di nomor Gmail atau HP sebagaimana yang tertera. Hari ini kita akan belajar tentang akuntansi sektor publik. Nah, bagi saudara yang sama sekali belum pernah mendengar istilah ini kesempatan buat saudara untuk banyak berdiskusi di kelas Google Classroom ataupun di grup WA. Tapi bagi saudara mungkin yang sudah menjalankan bahkan menjadi seorang akuntan di sektor publik, jangan pernah juga berhenti belajar dari siapapun, karena pasti akan ada hal baru yang bisa jadi menjadi ilmu yang sebelumnya tidak pernah ada di ruang kerja saudara. Baik, kita mulai dulu. Mulai apa? Kenalan bagi yang belum berkenal. Seperti saudara yang mungkin di kelas sore yang pernah bekerja, saya sebelumnya juga menjadi seorang praktisi ya di sebuah koperasi di bagian keuangan. Saya juga pernah terjun dalam bidang kemanusiaan penanggulangan tuberkulosis. Tapi saya bukan dokter. Ya, sebagaimana teman-teman dulu di Jawa Timur menyebut saya dokter Iza. Saya bukan dokter. Jelas saya adalah seorang akuntan karena saya alumni akuntansi dari Muhammadiyah Sudarjo dan Airlangga Surabaya. Seperti apa gambaran akuntansi sektor publik? Sebelumnya saudara harus tahu beberapa tokoh publik atau tokoh umum dunia seperti Kofi Annan. Kofi Annan ini bagi saudara yang kelahiran di tahun 2000 ke atas, mungkin saudara kurang begitu mengenal sosok beliau. Tetapi jika saudara suka membaca sejarah, pasti saudara tahu Kofi Annan adalah sekretaris PBB. Nah, beliau ini adalah salah satu pendiri dari program Global Fund yang saya geluti sebelum menjadi seorang akademisi seperti sekarang ini. Nah, beliau adalah salah satu contohnya. Contoh-contoh publik lainnya masih banyak, baik dalam dunia politik, baik dalam dunia kesehatan, saudara bisa mencarinya. Nah, seperti apa kegiatan yang dilakukan di program saya, program kemanusiaan yang dilakukan oleh Global Fund, yaitu penanggulangan penyakit menular seperti HIV, malaria, dan tuberkulosis yang diberikan kepada seluruh dunia, tidak hanya Indonesia, ya di seluruh dunia khususnya dunia berkembang. Nah, apa yang dilakukan seorang Nisfatul Ijah? Dia kan seorang akuntan, dia tidak bisa mengobati. Dia tidak bisa memproduksi obat, tapi dia bisa membuat laporan keuangan yang untuk dipertanggungjawabkan kepada siapa? Kepada donor, the Global Fund. Seperti apa? Nah, itu menentukan ilmu dasar akuntansi yang kuat, selain juga harus upgrade ilmu akuntansi publik beserta seluruh ketentuan dan syarat yang berlaku. Sampai di sini sudah mulai masuk ya. Selain dunia sosial, kita juga mengenal dunia akademisi seperti kita Universitas Widya Mataram. Nah, terdekat dari Universitas Widya Mataram ada keraton. Nah, kalau keraton Universitas Widya Mataram juga melakukan pertanggungjawaban kepada publik, yaitu pertanggungjawaban laporan keuangan, maka akuntansinya harus mengikuti akuntansi sektor publik. Seperti apa? Kita yang akan pelajarinya. Nah, saudara, kalau di awal saya perkenalkan contoh-contoh yang non pemerintah. Kalau yang pemerintah ada. Selain dari pemerintah dari mulai pusat sampai tingkat bawah, juga ada lembaga-lembaga milik pemerintah. Ya, misalnya rumah sakit daerah, kemudian sekolah milik pemerintah, sekolah milik pemerintah, ada komisi, DPR dan sebagainya. Dari sini, saudara akhirnya tahu bahwa ternyata entitas sektor publik itu tidak didominasi hanya oleh pemerintah saja, yang mungkin dulu sebelum tahun 2010 akuntansi sektor publik seolah hanya milik pemerintah.
Padahal di awal tadi saya malah justru memberi contohnya adalah contoh-contoh lembaga umum yang itu tidak pemerintah, baik itu nasional maupun internasional. Kemudian, apakah ada lembaga yang mengakomodir? Ada, namanya IPSAS, International Public Sector Accounting. Itu merupakan standar internasional yang mengatur akuntansi untuk sektor publik. Nah, saudara dapat satu ilmu lagi kan, namanya IPSAS. Nah, sekarang sebelum saudara menggali lebih dalam apa itu akuntansi sektor publik, setidaknya saudara itu tahu makna akuntansi sektor publik menurut Anglo-Amerika, menurut buku ekonomi barat, dan menurut penerapan akrual di Selandia Baru. Ya, kalau menurut Anglo-Amerika itu akuntansi swasta yang diberlakukan dalam praktek organisasi publik. Kalau menurut buku ekonomi barat, akuntansi pemerintah atau akuntansi keuangan publik. Kalau penerapan akrual di Selandia Baru minta akuntansi dana. Kenapa akuntansi dana? Nanti ada penjelasannya. Contohnya siapa organisasi sektor publik itu? Ada BUMN dan BUMD, ada parpol, rumah sakit, pemerintah seperti gambar-gambar yang saya sebutkan tadi ya. Ada lembaga mungkin Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, itu juga bisa masuk. LSM banyak sekali ya. Kemudian ada dinas-dinas pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Sehingga kalau saudara nanti sebagai seorang mahasiswa nanti ditanya, apa dong pengertiannya kalau begitu? Itu mekanisme teknis dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara maupun non-pemerintah. Nah, menurut siapa? Menurut Pak Bastian 2010 misalnya. Nah, sampai dari sini saudara sudah bisa membayangkan kan apa itu akuntansi sektor publik dan siapa contoh lembaganya. Nah, supaya saudara nanti juga bisa merasakan bahwa seorang akuntan itu tidak hanya melulu belajar tentang akuntansi perusahaan dagang, akuntansi jasa, manufaktur, bisa saja saudara sebelumnya sudah belajar tentang akuntansi dasar, akuntansi keuangan, akuntansi manajemen dan sebagainya. Itu juga tidak perlu dilupakan. Karena semua ilmu akuntansi dan mata kuliah yang ada di kurikulum kita ini bermanfaat dan saling berkesinambungan meskipun mungkin tidak labanya berarti kan tidak ya. Kembali ke akuntansi sektor publik itu sendiri, dilihat dari tujuannya, kalau dilihat dari contoh-contoh lembaganya dan pengertiannya tadi, maka tujuannya adalah yang nirlaba, bukan mencapai laba. Tujuannya ya, karakteristiknya yaitu tidak ada memberikan kontribusi, prioritas tujuannya ya pelaporan keuangan yang akuntabilitas ya. Nah, entitas nirlaba itu seperti apa? Ya, yang tidak berorientasi pada laba, namun tetap memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pemanfaatan sumber daya yang dikelolanya. Kepada siapa? Kepada penyandang dana dan society. Kepada siapa? Kepada pemerintah kalau di akuntansi publiknya pemerintah. Apakah mereka memiliki standar? Memiliki. Ada PSAK 45, pelaporan keuangan entitas nirlaba. Ada SAK umum, SAK ETA. Nah, kalau di akuntansi swasta dalam hal ini profit itu PSAK 1, maka kita ada PSAK 45, akuntansi sektor publik. Yang laporannya terdiri dari itu. Perbedaannya di mana? Hanya di laporan aktivitas. Kalau kata bahasanya PSAK 1 untuk swasta itu laporan laba rugi, kita laporan aktivitas karena kita tidak ada untung dan keuntungan atau mencari laba tadi. Tapi apakah boleh ada kelebihannya dari sebuah aktivitas? Boleh. Akuntansi sektor publik juga mengenal istilah kuasi publik. Apa itu kuasi publik? Di sisi lain, dia tidak mengejar keuntungan itu, tujuan organisasi lembaganya. Tapi di sisi lain juga harus tetap mendapatkan kelebihan dari pengelolaan dana. Contoh adanya
rumah sakit atau lembaga pendidikan. Untuk apa? Untuk keberlangsungan suatu organisasi. Ya, bahwa tidak habis kemudian itu saja. Tapi khususnya publik yang itu tidak disupport oleh pemerintah. Gitu ya. Nah, seuniversitas boleh ada untuk apa? Untuk pengembangan akademik. Gitu ya. Ada istilah neraca yang biasa kita di publik ini ada laporan posisi keuangan, selebihnya sama. Nah, kalau begitu kita kelompokkan, berarti jenisnya bagaimana? Kalau swasta yang profit itu kumpulan modal, maka untuk yang publik kumpulan orang. Dalam rangka apa? Mencapai tujuannya, non-profit. Contohnya apa? Yayasan yang saya sebutkan tadi. Undang-undang yang melindunginya apa? Ada Undang-Undang 16 2001, ada Undang-Undang 17 2013. PSAK-nya apa? 45. Ya, sampai di sini Pak. Tapi, nah, buat saudara mahasiswa akuntansi yang harus update itu yang berkembang di masyarakat selama ini. Tapi per 2020 saudara harus tahu bahwa sekarang PSAK 45 itu sudah mulai diganti atau ditinggalkan dengan ISAK 35. Jadi saudara nanti kalau misalnya ketemu kakak kelas, ya, kemudian berdiskusi, berdebat, ditanya tentang PSAK 45, saudara tahu, iya. Tetapi sekarang diganti ISAK 35. Kenapa? Untuk memisahkan laporan keuangan yang berdasarkan aktivitasnya. Kalau dulu PSAK 45 itu pokoknya yang publik, yang organisasi tujuannya tidak untuk mengambil laba, itu menggunakan PSAK 45, sedangkan yang menggunakan laba PSAK 1, gitu kan. Tetapi sekarang setelah dilihat banyak organisasi yang itu tujuannya tidak profit, tetapi memiliki unit-unit usaha yang menghasilkan profit. Nah, unit-unit usaha yang menghasilkan profit itu bagaimana? Nah, untuk memisahkan itulah maka sekarang dilihat bukan dari hanya tujuannya, tapi aktivitas organisasinya. Kalau dulu aktivitas lembaganya, sekarang aktivitas kegiatannya. Kegiatan itu memperoleh laba atau tidak. Jika tidak, langsung ISAK 35. Jika organisasinya memang non-profit, tetapi dia masih ada unsur atau mempunyai sub, ya, yang menghasilkan laba, ya menggunakan PSAK 1, gitu ya. Karena udah paham ya. Jadi untuk mahasiswa angkatan now, angkatan 2020-2021, wawasannya harus lebih lengkap. PSAK dulu kalau yang profit 4, PSAK 1, PSAK untuk produk pabrik ada PSAK 45. Tetapi mulai 20 adalah ISAK 35. Itu harus lebih lengkap ya sebagai informasi. Begitu pula dengan istilah, saudara. Kenapa di awal slide tadi saya masih menyebutkan nirlaba? Karena saudara mungkin selama ini sudah terbiasa mendengar istilah nirlaba, bahkan kakak kelas saudara kemarin. Tetapi per tahun 2020 ini, kegunaan kata yang tepat bukan lagi nirlaba, tapi non-laba. Kenapa? Karena sudah jelas pemisahannya, itu yang dipisahkan dengan ISAK 35. Oke, sampai di sini saudara mendapatkan satu ilmu baru, wawasan baru. Maka ketika diajak diskusi senior atau orang di luar sana bertanya, saudara sudah bisa menjawab itu. Karena saudara adalah mahasiswa angkatan 2020. Ya. Sekarang, ini perbedaannya. Kalau tadi perbedaan PSAK 45 dan 1 sudah jelas tahu ya, laba dan rugi gitu ya. Sekarang laporan aktivitas di PSAK 45, di SSK 35 adalah laporan penghasilan komprehensif. Terus ada sendiri laporan perubahan aset neto. Ini perubahannya. Seperti apa wujudnya nanti di setiap kelas saudara akan pelajari itu. Nah, bagaimana kalau pabriknya itu pabrik yang pemerintah? Nah, tadi kan saya sudah sebutkan, pabrik tidak hanya pemerintah aja, tetapi ada yang non pemerintah bisa menggunakan
ISAK 35 itu. Tapi yang pemerintah berdasarkan PP nomor 71 tahun 2020, laporan keuangannya ini nama-namanya. Ya, jadi ada laporan operasional juga, ada laporan realisasi anggaran juga, ada laporan saldo anggaran lebih, ada laporan perubahan entitas, ya. Nah, sekarang semua sistem yang digunakan biasanya adalah accrual basis kecuali laporan realisasi anggaran. Kenapa? Karena anggaran itu dibuat berdasarkan kas, gitu ya. Nah, saya munculkan ini, saudara. Kenapa penting saya munculkan perbedaan ini? Yang di sebelah kanan ini adalah prosedur pencatatan atau pembuatan laporan keuangan di profit. Nah, sebelah kiri di public. Nah, bagaimana profit atau swasta ini? Saudara pasti sudah hafal dong, mulai sejak semester 1 sampai semester 5 sudah dapatkan ini. Dimulai dari transaksi itu ya ada jual beli, ada apa saja yang dapat menguntungkan itu, kemudian buktikan dengan bukti seperti kwitansi, invoice dan lain sebagainya, dicatat ke dalam jurnal, dibedakan mana yang debit dan kredit. Kenapa kita setiap melakukan penjurnalan harus ada debit dan kredit? Saudara, tidak menuntut kemungkinan ada yang lupa dengan istilah double entry bookkeeping. Atau saking sibuknya banyak mata kuliah semester 1, 2, 3 yang banyak sampai lupa banyak membaca teorinya, tapi sudah bisa. Ya. Double entry bookkeeping setiap satu kali transaksi melibatkan transaksi yang lain. Satu kali transaksi melibatkan dua pencatatan sekaligus debit dan kredit, yang disebut dengan ayat jurnal. Nah, ayat jurnal debit dan kredit ini kemudian diposting, dipilah ke dalam buku besar. Saudara jangan lupa arti buku besar, yaitu pengelompokan rekening-rekening yang sama. Rekening bahasa Arab, bahasa awamnya bukan rekening seperti rekening listrik. Ini fatal sekali. Masih ada mahasiswa yang menganggap istilah rekening adalah hanya untuk rekening listrik. Rekening itu ya kode-kodenya ada bekas, bank, dipilah. Kemudian dipilah ke dalam mana akun real dan nominal di neraca lajur. Akun real itu apa? Sekedar refleks saja, mengingat akun real itu akun yang nyata yang akan berlanjut di periode berikutnya. Contohnya akun real itu yang ada di neraca, kekayaan dan kewajiban. Sedangkan akun nominal yaitu akun sementara karena dia akan berakhir di satu periode ini saja, yaitu akun-akun yang ada di laporan laba rugi, yaitu pendapatan dan biaya. Ini harus diingat. Kemudian dipilah dalam neraca lajur. Ingat, neraca lajur hanya alat dalam praktek teori pembelajaran. Kalau dalam dunia kerja sudah sangat ditinggalkan neraca lajur ini. Apalagi di era 4.0 semuanya yang sudah serba komputerisasi. Tapi saudara, selalu saya ingatkan, meskipun sekarang semuanya sudah tergantikan oleh komputerisasi, saudara sebagai seorang akuntan, saudara harus tahu prosedurnya ini. Itu yang membedakan saudara dengan nanti yang bisa jadi operator keuangan itu bukan orang akuntansi. Saudara itu tahu dasarnya. Sehingga ketika seandainya di era 4.0, era 5.0 nanti itu sudah tidak dibutuhkan manusia untuk mengoperasikan keuangan karena semuanya sudah manusia yang khusus akuntan, maksudnya semuanya sudah serba komputerisasi. Lawan saudara tidak hanya sesama akuntan tetapi juga orang non akuntan yang punya keterampilan komputer, bahkan lawan saudara adalah komputer itu sendiri. Tapi saudara bisa menjadi pendamping orang yang membuat sistem itu, ya. Untuk dipilah ke dalam laporan keuangan yang terdiri dari yang saya sebut tadi, ada neraca, ada laporan laba rugi, ada catatan atas laporan keuangan. Sampai di sini saudara masih ingat tentang
materi-materi dasar akuntansi kan. Ya, kalau saudara sudah ingat di materi akuntansi dasar yang biasanya banyak membahas tentang akuntansi, proses akuntansi dagang, usaha, manufaktur, maka idealnya saudara juga akan sangat gampang untuk menerapkan di akuntansi sektor publik ini. Karena prosesnya sama, cuman di sini dalam hal transaksinya yaitu melakukan pengadaan barang dan jasa publik. Hanya di situ. Kalau di dari mana pengadaan barang dan berdasarkan penganggaran dan perencanaan yang dibuat sebelumnya di atasnya ini. Dari pengadaan barang dan jasa publik itulah dilakukan penjurnalan, buku besar sama, kemudian jadilah pelaporan keuangan sektor publik yang terdiri sesuai dengan per 2020 yaitu ISA 35 untuk akuntansi publik non pemerintah, dan untuk yang pemerintah ditambah dengan yang PP nomor 71 tahun 2010 tadi. Apakah diaudit? Iya, diaudit juga. Siapa yang mengaudit? Sama, jika dia bukan pemerintah, maka dari akuntan sektor publik juga. Bahkan di lembaga tempat saya bekerja yang terakhir itu, karena itu luar negeri, menggunakan local fund agent yang mana itu lembaga yang termasuk 4 besar dunia, audit KAP kantor akuntan sektor publik yang terbesar di dunia, 4 besar di dunia loh saudara. Nah, bagaimana dengan pemerintah? Berarti ditambah dengan BPK gitu ya, Badan Pemeriksa Keuangan, yang bisalah dipertanggungjawabkan jika sudah mendapatkan opini wajar atau tidak wajarnya. Jadi ya, sampai di sini saudara sudah mulai merasa menjadi akuntan gitu ya. Oh, siap ya mau ditaruh di swasta yang profit maupun di publik yang baik itu pemerintah maupun non pemerintah, saudara sudah harus menguasai. Soal nanti sistem akuntansinya itu menyesuaikan dengan era sekarang, maka saudara harus banyak belajar lagi. Tapi jangan sampai hanya karena sekarang semuanya sudah tersinkronisasi dengan sistem komputerisasi sehingga saudara tidak mengerti alur ini. Saudara harus tetap mengerti. Itu yang membedakan saudara dengan pesaing saudara yang bukan akuntan atau yang lainnya. Gitu ya. Saudara, sampai sini saudara saya anggap sudah bisa membedakan itu apa ASP dengan swasta. Maka kiranya sampai di sini dulu untuk pertemuan pertama ini. Nanti silabus akan kita bagikan dan silakan dipelajari. Selamat dan semoga nanti saudara bisa menjadi seorang sarjana yang terbaik, kemudian berguna untuk nusa bangsa, kedua orang tua, dan tentu saja untuk saudara sendiri ya. Untuk kebaikan saudara, maka mulai sekarang mumpung masih ada waktu, teruslah belajar meskipun di masa pandemi ini. Tetap semangat dengan segala upaya, ikuti teknologi yang berkembang, ikuti seminar-seminar melalui Zoom, baik yang dan sebagainya. Semoga saudara semakin sukses. Keberhasilan saudara adalah kebanggaan dan rasa syukur kami selaku pendidik, dan tentunya saya harapkan saudara lebih baik daripada kami semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.